Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kami dari tim Dinas Malam bersama saya di sini ada Deng Aso yang kebetulan beliau telah mengikuti sertifikasi berburu, dan ada juga Coach Syahrul, akrabnya kami Coach Syahrul. Coach Apaji, beliau juga sudah mengikuti sertifikasi pelatih kelas C, tingkat C ya, level C. Nah, pada malam ini kami akan membahas sebuah pengujian terhadap senapan angin yang sempat kami rekam pada pekan kemarin. Ini tentang pengujian senapan angin kaliber 177 terhadap long range. Jadi senapan angin yang kami uji kemarin itu konon katanya dapat hit di jarak 200 meter ke atas. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan dulu videonya. Assalamualaikum guys. Karena kebetulan yang di samping yang punya janggut, jadi agak islami sedikit. Jadi hari ini kami mau mengadakan sesuatu hal yang luar biasa, kontroversi juga sih. Kita mau menguji kemampuan senapan angin kaliber 177 atau 4,5 mm. Jadi kita menuju lokasi sekarang. Kebetulan dia berada di Kecamatan Talo, agak jauh sih dari sini, kurang lebih 15 menit. Jadi bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus, tonton terus sampai habis. Ciao. Sambil ngopi guys. Sumit. Sampai di lokasi di daerah Bontoa sama Bapak Ardi. Ini jokinya. Jadi kemarin kami coba merekamnya itu menggunakan alat untuk mengukur, yaitu ada range finder yang pertama, dan yang kedua kami mengukur jarak antara penembak dengan sasaran menggunakan drone. Ukuran berapa nih kira-kira? 10 kali 20 cm. Ya, drone yang kami pakai itu menggunakan satelit sih. Yang punya unit sendiri Pak Jaya, Facebooknya Jaya Multipreneur. Premier Cukup akurat Facebooknya. Dan ada beberapa teman di sini. Ada Kantobo, Om Sahrul, Sahar, yang itu Pak Rian, dan ada anak kecil di sini, anggota saya namanya Salman. Nah, penembak ini lagi gemetaran katanya guys. Senapan lokal, buatan dari pemegang merek IR Abel dan Corporate. Untuk tipenya sendiri dia Smart Neo. Neo FL kayaknya. Neo aja. Smart Neo. Berarti Neo aja. 19. Dia Smart Neo, bukan yang FL. Ada beberapa kali hit. Ini di jarak 150 meter. 150. Jadi
Tembakan kedua Sekitar berapa kali jarak tembakan baru dia bisa hit 208 pada kira-kira? drone. Target kalau kemarin berapa tembakan? Kalau kita bicara mengenai berapa kali hit itu kan Berapa kali tembakan? berapa kali tembakan itu terserah lah berapa kali tembakan. Intinya kan di sini bisa hit dulu. Berarti lebih dari jumlah hit yang dia tembakkan dong ya? Iya, Iya, bisa pasti. sekitar 10% lah yang hit. Bisa Nah, dikatakan kalau 10% paling banyak lah hitnya. Nah, kemudian ini di jarak 206 Ini jarak 200. 220 meter. 220 meter. Ini juga sama. Persentasenya 10%. Sama rata-rata. Atau lebih kecil. Lebih besar persentasenya karena target yang dia tembak lebih besar. Percobaan berikutnya di jarak 204 Ini di sini berapa kali kena ini? sasaran Nah, bambu. Ini tidak kena. Tidak kena di 266. Di sini Cuman sampai dia drone di atas 254 ada yang meter. kurang, ada yang lewat. Iya, itu sampai Sampai jarak tempuh peluru pasti sampai. jarak peluru. Tapi perkenaannya tidak ada ya. Tidak Tidak ada yang kena. tidak ada yang mendekati. Tidak ada yang pas. Tidak ada yang kena sasaran. Kalau mendekati ada. Tidak ada yang kena sasaran. Tidak ada yang kena sasaran. Jatuh di bawah. Ini arahnya dari belakang sini nih. Dari sini. Ya, Dari bawah. dari bawah. Tidak sampai. Untuk 2 kali sampai situ. Ini sampai di sini. Itu lewat ya. Ya, ya. Rubah settingan Borneo. Robah. Robah. Borneo, Sumarneo. Yang mana ya kejadian luar biasa? Yang mana ya? Oke teman-teman, uji coba senapan angin kaliber 177 dengan FPS berapa om? 800 sekian deh, 800 sekian FPS. Pakai mimis berapa grain ini om? 15,42. Dengan shapingnya bagaimana? Hollow di? Iya. Shapingnya hollow. Model slope. Model slug. Iya. 15,42 gram. 15,24. Boleh saya lihat om tadi. Jadi kita tadi sudah nembak di jarak berapa? 150 itu 150. botol aqua kayak gini. Sama ada juga yang begini. Ya, nah ini lubangnya. Ini Ini 2 kali 150 meter hit. Ada tadi waktu saya coba rekam pakai drone ada 3 tembakan yang hit dengan model mimis seperti ini. Namanya slug barrel. Iya. Selanjutnya tadi kita di jarak berapa? Terus ada di jarak 220 meter Iya. dengan target orang-orangan sawah. Cuman pada drone pasti kita akan lihat dia jatuh di belakang karena dia pakai baju. Iya. Jadi baju pasti tembus. Kemudian kita coba juga di jarak 260-an meter ya. 260-an meter dengan target bambu yang begini. Itu di kisaran bambu itu sendiri jatuhnya peluru. Iya, iya. Jos, mantap. Unitnya unit lokal ya, bukan Unit impor. lokal. Unit lokal buatan Indonesia. Nggak usah, nanti promosi. Siapa tahu Abel mau sponsor kak? siapa tahu Om Abel mau sponsor toh. Unitnya itu pakai Sumarneo. Nih unitnya. Jadi bukan efek impact ya. Bukan efek impact. Yang dipakai Sumarneo. Sumarneo Om Abel. Sumarneo. Tadi kita pakai tekanan angin berapa Om? Tadi sebenarnya sempat enggak diperhatikan, jadi tekanan anginnya di bawah 1000 PSI. Di bawah 1000 PSI. Ya, Tapi tadi dan tadi kita sempat beberapa kali hit di jarak 230-an ya. ya. Nah, Setelah diisi 2000 Dik. iya, Berapa? 2000 PSI. 2500. Jadi kembali normal. Perkenannya bagus, jatuhnya di titik hampir yang sama. Hampir titik yang sama Ya, kalau jatuhnya. belibis itu sudah tewas ya.
Gimana impactnya? Membongkar deh. Jadi kalau untuk hitungan burung atau bangau apa ya bahasa Indonesia ini apa? Bangau raja. Pokoknya bangau yang panjang lehernya, jarak segitu pasti masih mati. Dengan jarak 150 dengan impact sebesar itu, ya tampiasnya di air juga cukup membongkar seperti batu yang dilempar. Ya bukan tidak mungkin sih. Jadi ini juga membuktikan bahwa kaliber 177 dengan senapan angin dengan kaliber 177 itu cukup untuk dipakai hunting jauh. Jadi guys, kesimpulan hari ini, bukan tidak mungkin senapan angin dengan kaliber 177 atau 4,5 mm bisa menempuh jarak hingga 260 meter. Bukan tidak mungkin ya, menempuh jaraknya. Cuman tadi kami sudah tes pada jarak 220 pada target orang-orangan sawah, hit 3 kali. Kemudian di jarak 150 meter dengan target botol berwarna biru, hit juga 3 kali pada rekaman drone nanti yang ada ditampilkan. Jadi sekian untuk hari ini guys. Uji coba senapan angin kaliber 177 menempuh jarak lebih 200 up. Oke, sekian hari ini. Kami dari Dinas Malam. Ciao. Tidak boleh. Jadi untuk pengujian pada 3 jarak yang ada 150 meter, kemudian 220 meter dan 260 ya, 260 meter. Pada saat saya datang dan merekam pada jarak 150 meter itu, pada targetnya memang sudah ada 2 lubang. Sudah ada 2 lubang. Itu di 150. Di 150. Nah, terus pada saat penembakan itu ada 2 kali hit. 2 kali hit. Sasaran itu yang tadi ya. Sasaran yang botol oli. Botol oli yang warna biru. Warna biru. Itu ada dua kali hit pada saat saya datang sama Coach Syahrul. Dan itu ada, kalau tidak salah ingat, ada lebih dari 10 kali percobaan, lebih dari 10 percobaan sampai akhirnya hit 2 kali. Nah, setelah hit 2 kali kita pindah di jarak berikutnya. Nah, kalau bercerita soal perkenaan, kira-kira menurut pandangannya Coach Syahrul bagaimana? Kalau masalah perkenaan atau hit kan itu tergantung usaha ya. Jangankan jarak 260, jarak 25 meter saja di kelas sprint race ya, itu kita disiapkan sektor ya. Kalau menurut aturan dari WRBF itu sektornya sendiri itu unlimited ya, tidak dibatasi jumlah peluru, tidak dibatasi. Di situ kita sudah bisa BG ya, jarak 25 saja sudah kita disiapkan sektor, itu sudah jelas tidak bisa memastikan akan kena hit langsung ya dengan sasaran. Karena di sini untuk sasaran 25 meter yang namanya sasarannya itu adalah bullseye-nya ya, bullseye itu yang dikatakan sasaran, bukan lingkaran-lingkaran besarnya.
ya. Jadi untuk untuk bisa memastikan gitu, kita harus menggunakan sektor dulu. Apalagi yang namanya jarak 266 meter. Wajar, sangat wajar dan harus kayaknya itu harus pakai sighting ya, sektor. Apalagi banyak variabel di sini yang menentukan kalau di lapangan ya, terutama angin. Angin di lapangan kan kita tahu relatif berubah. 100 meter ke depan ke kiri, 100 meter berikutnya bisa saja ke kanan, ya. Jadi wajar lah kita butuh sektor yang sebanyak-banyaknya untuk bisa memastikan hitnya, memastikan perkenaan peluru di mana. Ya. Kalau kita mau bicara lagi masalah nitik, bullshit ya, bisa dikatakan bullshit banget ya kalau bicara begitu. Untuk penggunaan senapan angin. Untuk penggunaan senapan angin ya. Jarak 25 meter saja kalau hit itu susah. Iya, betul. Dengan hit dengan nitik ya, itu susah sekali. Padahal kalau di atas kertas senapan Benres 25 itu sudah semuanya serba terukur. Itu akurasinya di kota kan sudah mumpuni sekali ya, 25 meter. Cukup 25 meter. Di sini juga kita harus samakan dulu persepsi nitik yang mana. Kalau yang namanya nitik ya satu titik. Perkenaan pertama, kedua, ketiga itu harus satu titik, bukan memperlebar lubang. Harus hold to hold. Hold to hold. Yang namanya nitik. Oke. Itu kalau dari segi penggunaan alat itu sendiri dan alat pengukuran sendiri. Terus kira-kira dari pandangan ini kan unitnya dipakai berburu. Ya, menurut pandangan dari Dengaso, kebetulan Dengaso ini pemegang sertifikasi berburu. Kira-kira gimana menurut pandangannya? Hematnya gimana? Jadi yang pertama perlu kita ketahui bersama bahwa senapan angin kaliber 177 tidak boleh digunakan untuk berburu. Itu yang pertama. Itu harus kita tekankan sesuai aturan dari DP Perbagi bahwa senapan angin kaliber 177 dilarang untuk digunakan berburu. Hanya boleh digunakan untuk pelatihan dan tembak target. Namun di lapangan, kenyataan di lapangan kan masih banyak teman-teman yang menggunakan senapan angin 177 untuk berburu hama, terutama hama tambak, hama empang kalau di sini. Kalau dari sisi berburu, mungkin betul yang seperti dia bilang Coach Apaji bahwa di kelas Benres 25 meter WRABF saja ada sektor ya, ada sektor. Di situ kita bisa menembak unlimited sebelum masuk ke sasaran penilaian. Namun yang perlu kita sadari bahwa di bidang di lingkup berburu kami tidak mengenal tembakan percobaan. Tembakan pertama adalah tembakan final tanpa ada tembakan percobaan. Tembakan pertama itu harus kena, karena tidak kena berarti buruan hilang. Itu kalau kita cerita berburu. Tapi ini kan bahasanya uji coba. Namun kalau kita cerita di lingkup berburu, tidak ada tembakan percobaan. Setiap tembakan adalah tembakan final, tembakan terakhir. Kalaupun masih ada kesempatan istilahnya orang-orang dobolo atau mendobel tembakan, itu artinya buruan yang dia kejar tidak langsung mati, dan itu sudah tidak sesuai seperti sabta etika berburu. Karena sabta etika berburu kan kita dilarang menyakiti binatang, jadi harus one shot one kill. Iya. Nah, kalau dalam hal kaitannya dengan pengujian terhadap jarak tempuh yang ditampilkan pada video, ini kan kita main di jarak 200 up. Efektifkah ketika kita menggunakan kaliber 177 dengan jarak tempuh peluru sejauh itu? Kalau dari yang pernah saya baca, senapan angin kaliber 177 itu
senapan angin yang paling tinggi akurasinya dari semua kaliber senapan. Akurasinya paling bagus. Baik itu kalau kita cerita kita naik kalibernya misalnya kaliber 5,5, 635 ataupun masuk ke kelas senpi 308, 3006. Akurasi senapan angin 177 itu yang paling baik kalau kita cerita akurasi. Namun perlu diingat bahwa senapan angin kaliber 177 itu punya batasan di mana kita sangat terbatas dengan kemampuan daya jelajahnya peluru dengan ukuran 177 itu atau 4,5. Mentok maksimal kita bisa bikin ya minus 177 paling berat yang beredar di pasaran sampai 19 gram. Saya belum pernah lihat yang di atasnya 19 gram. Mungkin ada, cuma saya belum pernah lihat. Cuma ya itu, dia akan terbatas di lingkup 177 dengan berat yang segitu. Jadi bisa dibilang pengujian kali ini kita hanya mengukur jarak jelajah peluru. Iya, daya jelajah peluru, bukan masalah efektivitas memburu. Karena kalau menurut kami saya sendiri punya pendapat begini tentang di dunia berburu sebenarnya bukan seberapa jauh kau bisa tembak buruanmu, bukan seberapa jauh, tapi seberapa dekat kau bisa menembak buruanmu. Karena semakin dekat kau dengan buruan, semakin susah ditembak itu buruan. Kalau menurut pendapat kami pendapat saya pribadi. Jadi saya tidak bilang bahwa menembak jauh itu gampang atau gampangan, tidak. Itu menembak jauh itu butuh banyak perhitungan, butuh minimal ya pengukur jarak minimal sekali. Tapi kalau dari sudut pandang saya tentang berburu, pemburu yang hebat ya bukan artinya tidak hebat sih. Ya yang paling dekat dengan buruan itu yang paling susah. Sekarang siapa yang bisa menembak buruan-buruan di bawah 10 meter? kalau dari Om Syahrul, Om Apaji, pandangannya terhadap video yang kita buat ini, terhadap pengujian Seingin 177 ini, apakah dia cuma mempertunjukkan daya jelajah peluru, ataukah memang ini efektif untuk membunuh buruannya? Karena kalau menurut pemilik unit tersebut, dia bisa memastikan bahwa dengan dia hit di jarak segitu, buruannya pasti insya Allah tewas. Kembali lagi ya, kalau dalam berburu banyak faktor ya. Kita berbicara juga tentang impact dari minis yang kita gunakan juga, itu menentukan sekali ya. Kalau juga kita pakai peluru yang impactnya kurang hebat, ya pastilah setidak-tidaknya akan meninggalkan luka saja pada buruan. Ya, beda dengan kalau yang minis berimpact yang wow, sudah pasti merusak buruan. Dan yang jarak selalu juga termasuk yang menentukan sekali jarak ya. Kalau jarak 260-an bisalah dikatakan epic moment untuk bisa hit buruan ya. Mati tidaknya buruan itu Pak. Mati tidaknya tetap Tuhan yang tentukan deh. Ya, bukan kikara yang Allah Ta'ala. Bukan. Epic moment betul kebetulan ya. Apalagi kita sudah tahu yang namanya senapan kaliber 177 itu peruntukannya hanya olahraga, tembak sasaran 10 meter. Hanya itu saja. Seperti indoor memang ya. Kalau kita bicara akurasi bagus betul 177 mantap. Tapi dengan catatan
peruntukannya untuk tembak target ya. Kalau indoor yang artinya loss ya, tanpa halangan boleh. Tapi kalau kita di luar lapangan di area berburu, banyak sekali faktornya, terutama angin. Belum lagi elevasi. Betul, banyak. Elevasi juga pasti mempengaruhi jarak jelajah peluru. Sudut Ya, tembak. medan berburu juga kalau kebanyakan air dengan darat itu beda juga lah. Beda pasti. Terus kelembapan juga pasti. Kelembaban juga menentukan sekali. Suhu juga mungkin. Pokoknya banyak variabel yang harus kita pertimbangkan kalau untuk itu. Yang paling penting variabelnya adalah faktor luck. Ya, luck. Betul, luck ya, kalau jarak-jarak segitu itu luck betul. Kalau iya betul, makanya namanya epic moment. Ya, epic moment. Kalau satu kali shoot langsung hit Jadi luck betul itu. kesimpulannya pada video ini, seberapa yakin kita bisa menembak jarak segitu ya tergantung beberapa faktor tersebut. Banyak. Tidak mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita bisa hit di situ. Ya, tidak ada. Bisa lah, bisa. Jadi kalau menurut saya tembakan sejarak itu, sejauh itu, seperti yang dia bilang Coach Apaji, sangat banyak faktor yang berpengaruh. Terutama juga ya faktor penembaknya. Seperti petembak kita yang kemarin ini, Om Jaya. Om Jaya itu sudah luar biasa. Sudah banyak mata. Biasanya petembak-petembak itu kalau sudah banyak ya lihat sudah grogi. Tapi ini kemarin saya lihat-lihat videonya, beliau lumayan tenang menembak. Bisa diakui lumayan tenang, walaupun pada awalnya kami datang begitu mulai kamera udah mulai menyala, dia sempat mengaku bahwa agak gemetar dia menembak. Wajar, Betul lah. Karena tidak bisa dipungkiri juga, kita main senapan angin. Angin yang menentukan itu ada 3 ya. Mulai dari angin di lapangan, angin di senapan, dan angin di paru-paru sendiri. Itu menentukan. Dan bisa saja ada angin-angin yang lain kan. Bisa tidak menutup angin-anginan ya. Angin-angin. Iya. Kalau Namanya juga ya negara angin lah. Kalau Om Gondrong yang pernah saya wawancarai pada saat pertandingan Todopul itu, dia bilang ada 2 faktor. Ada angin baik dan ada angin jahat. Kira-kira angin yang mana ini yang paling bisa menentukan? Nah, mungkin kita bisa review lagi. Lanjut lagi. Pada saat perkenaannya, mungkin kita kembali ke pada saat dia pengujian menembak di jarak 150. Di sini masih ada 2. Di sini saja. Nah, dia perkenaannya ini pas kena ketiga tembus Di 150 itu tadi ya. Itu tadi. Terus ada lagi setelahnya tadi di samping lewatnya. Terus ini di depannya. Dan ini di mana? Oh, di samping kanan. Di samping kanan dari botol. Jadi itu kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa jarak 150 itu bukan jarak yang dekat ya. Bukan jarak yang dekat. Walaupun kalau dilihat dari mata memang dekat. Hitungan di aspal 150 itu 4 yang listrik loh. 4 yang listrik. Ekstrim banget. Ya saya se-ekstrim-ekstrimnya menembak, ikut pertandingan menembak ekstrim bed race ya paling jauh 60 meter. Dengan ini kali 2-nya. Itu pun kita dikasih kesempatan di 60 meter nembak 5 sasaran. Cuma punya 5 butir. Punya 5 butir. Dan kalau di sini yang bisa saya tarik dari kesimpulan dari penembakan ini 150 meter ini, di 150 meter aja kita harus betul-betul coba cek perkenaannya dulu. Iya. Karena pertama dia jatuh di kanan. Itu sederhana sebenarnya kenapa selalu dicek. Karena di jarak 150 sasaran itu sudah kecil sekali. Apalagi yang saya dengar berita katanya beliau Om Jaya ini
cuma pakai zoom 5 dengan Iya, teleskop betul. pembesaran 5. Dia pakai Discovery, ya, saya kurang PTZ, tahu sih ya. jenis teleskopnya apa. Cuman dia bukan pakai teleskop yang pembesarannya di atas 30. Walaupun ya kita saja yang biasa ikut, misalnya teman-teman biasa ikut pertandingan WRABF bench race, itu pun kita pakai pembesaran 40. Target masih kecil, 35 35 atau 40 pasti masih kecil kita lihat. Ya ini dia cuma pakai pembesaran 5. di bawah itu. Kalau bicara dengan tentang zoom 5-nya ini, menurut saya ya, sengaja digunakan zoom 5 itu karena mempertimbangkan reticle scope. Kalau menggunakan zoom besar mungkin tidak ditahu ngangkatnya berapa dot ya di reticle itu. Belum lagi gempa buminya ya. Makanya digunakan zoom yang kecil. Tapi toh pada kenyataannya beliau ini menembak cuma ngangkat setengah. Ya, Jadi untuk apa Pelakuannya. pakai zoom 5 ya? Untuk apa? Kenapa tidak pakai zoom yang besar supaya bisa memastikan betul perkenaan ya? Kecuali memang kalau ngangkat sampai 45 sampai 6 dot bisa jadi habis reticle di scope bisa habis ya, tidak kelihatan ya. Harus tahu sesuai itu alasannya, betul. Ala-ala Ewin Sadewa ya. Teleskop di susun 2. Jadi kalau habis yang di atas, yang di atas turun lagi ke bawah. Ya, kita juga tidak bisa ya menafikan siapa tahu memang mereka punya ilmu-ilmu baru, Iya, settingan-settingan baru ya. Nah, inilah yang perlu kita sharing sama-sama lah. ya, itu yang harus kita pelajari bersama, bahwa di sini kami tidak mengatakan bahwa ini tidak mungkin, tapi kami mencoba untuk mempelajari apa yang telah kami lihat, apa yang kami lihat di lapangan, dan apa yang pernah kami pelajari. Itu kami sandingkan, sehingga harusnya kami dapat pelajaran baru. Nah, kita juga ini sebagai, anggaplah kita ini sebagai pemburu yang beretika, untuk main jarak-jarak segitu kayaknya sudah jauh yang namanya safety ya. Karena Om Aso bisa menjelaskan bagaimana tentang jarak berburu, safety-nya seperti apalah. Ya. Kalau di hutan mungkin ya bisa-bisa lah, nggak ada masalah. Tapi kalau macam di empang, Kita tidak tahu kemana rekosetnya peluru. Jadi bijak Apalagi air, bisa, ya. Apalagi bijaklah. Nah, bercerita soal ricochet, pada penembakan kedua ini kan ada beberapa kali shoot. Yang ini dia, kalau saya perhatikan, dia kena air dulu baru kena target. Kalau bahasa Ya. bulenya lantang. Ini dia. Nih. Cung. Oh iya. Kena air dulu baru kena target. Kalau di bule-bule bilang lantang. Jadi saya bisa, kalau dari apa yang saya lihat, bahwa perkenaannya bukan cuman hit di situ, tapi bisa jadi dia hit di bawahnya, tapi ke depan, lompat ke depan. Ini di jarak 220 meter. Jadi kalau menurut saya hal ini memang lazim atau tidak? Ini yang tanda tanya besar di kepala Kita saya. bicara tentang keseimbangan sebagai pemburu bijak, selalu kita harus memikirkan yang utama itu safety-nya ya. Safety. Lasi boleh, kalau sekedar uji coba silakan. Tapi untuk menerapkan selalu di saat kita berburu untuk jarak-jarak seperti ini, saya rasa perlu dipertimbangkan kembali ya. Ingat safety, terlalu banyak yang jadi taruhan.
hanya untuk seekor. Hanya untuk seekor buruan. Kasihan petani tambak, ya. Siapa tahu ada Kita yang bisa nampak dari pematang yang jauh di sana. Apa kita bisa tahu larinya peluru jauh dari petani atau tidak ya? Intinya bijak lah. Kalau memang buruan jauh, enggak usah lah. Kasihan juga binatang buruannya. siapa yang ambil? Ya. Kalau dari tidak ditahu juga matinya karena apa? Matinya tenggelam atau Makan kalau kita larang ya, silakan itu terserah Anda, cuma ya belajarlah beretika dalam berburu, ya. ya. Jadi kalau dilihat jarak segini untuk buruan, coba pikir Ki, siapa yang mau ambil buruan jarak segitu? Betul. Saya aja jarak 60 meter udah. Oke lah hit di 150 meter. Kasihan teman-teman yang punya giliran ambil buruan. Itu aja dulu. Nggak usah kita cerita tentang juga tidak. Yang kedua, ya jarak segitu persentase kenanya 10% seperti yang Pesapaji bilang. Saya kebetulan waktu itu tidak hadir. Kebetulan ada urusan. Padahal saya pengen sekali ada. Gitu. Oke. Jadi untuk pengujian waktu itu, kenapa saya anggap luar biasa? Karena secara pribadi saya belum pernah melihat orang menembak sejauh itu. Oh iya. Kalau kita cerita tentang unit yang digunakan Om Jaya, unit lokal, itu sudah sangat luar biasa. Ya. Dengan Makanya saya punya juga senapan angin 177. Tapi teman-teman itu tahu kalau saya pergi berburu, kalau 30 meter sudah luar biasa. 30 meter sudah luar biasa. Begitu saya dengar info bahwa ada yang bisa hit sampai 150 meter, satu hal yang saya selalu bilang, hampir tidak mungkin itu tembakan, hampir tidak mungkin. Karena tapi bukan tidak mungkin ya. Hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Apalagi kalau mau dibilang dengan sengaja ya, dengan sengaja hit dan hit terus gitu. Jadi seperti yang dibahasakan tadi, epic moment, tembakan kebetulan, bahasa kasarnya, tembakan kebetulan itu hampir mustahil diulang. Ya betul, karena kalau dilihat dari video yang kami ambil kemarin, perkenaan peluru ya memang 10% di kisaran sasaran. Iya, cuma kalau cerita 10% wajar. Dengan jangkauan yang seperti itu, dengan jangkauan 150, 200, 220, wih. Tapi kembali lagi dengan faktor-faktor yang disebutkan sama Coach Apaji, bahwa dalam melakukan tembakan itu banyak faktor yang mempengaruhi, terutama angin, apalagi dengan jarak tempuh sejauh itu. Iya. Kita bisa berbicara ini bisa sampai 200 meter, tapi kita tidak tahu bahwa angin di sana sekencang apa. Kita tidak usah jauh-jauh saja, ambil patokan Guinness Book of Record dunia. Rekor dunia untuk senapan angin 177 itu cuma di 136 meter. 136. Rekor dunia loh itu. Rekor dunia. Itu dia, senapan angin ya? Senapan angin. Tidak menyebutkan kaliber berapa? Kaliber 177. 177. Kaliber 177. Bisa cek di YouTube. Ada juga di Wikipedia. Di Wikipedia. Langsung cek di situsnya Guinness Book of Record. Jadi kaliber 177. Hitungannya dia 5 kali tembak, 5 kali hit di 136 meter. Itu juara, itu rekor dunia. Jadi tidak dalam artian kita menembak 10-15 kali cuma hit 1 atau 2, enggak. Berapa peluru begitu yang hit? Itu rekor dunia. Jadi kalau kita cerita seandainya memang senapan angin bisa mencapai akurasi ya, mencapai akurasi di jarak segitu, di jarak 200, 150, 200, tidak menutup kemungkinan orang bule sudah bikin.
Untuk kaliber 177 ya. Kalau kaliber di atasnya pasti sudah ada. Para senior-senior, bro-bro dan om-om sekalian, uncle sekalian, seandainya akan melakukan pengujian dengan jarak-jarak yang lumayan ekstrim dan sangat ekstrim begitu, mungkin ada tempat yang sudah disiapkan ya, ada lapangan tembak. Tidak usah diuji di empang, lapangan apa, tempat-tempat terbuka seperti itu ya. Nggak, ada tempatnya. Saya kebetulan punya senior yang siap memfasilitasi. Ada Om Adi Jelo. Beliau itu siap memfasilitasi kita kalau ada yang mau ngetes senapan angin jarak segitu dengan ukuran yang pas. Ya, itu enaknya juga ya kalau kita di lapangan tembak terukur betul ya. Tidak kira-kira. Dan bisa dipastikan faktor safety-nya. Oh iya, karena sudah lapangan tembak. Jadi ya itulah pesan saya, tidak usah diuji di lapangan terbuka. Kalau toh memang mau menguji, silakan di lapangan tembak. Sudah safety. Baik. Mungkin kita bisa ambil dari kesimpulannya dari pembicaraan kita hari ini, bahwa yang pertama, tidak mungkin kaliber 177 itu bisa menempuh jarak sejauh itu. Daya jelajahnya. Yang kedua, untuk bercerita soal akurasi itu tergantung faktor-faktor lapangan, dan yang paling besar mempengaruhi itu adalah faktor of luck, keberuntungan. Itu yang membuat, dan keberuntungan itu kebetulan direkam oleh kamera atau tertangkap mata dari teman-teman yang lain. Itulah yang menyebabkan terjadinya epic moment terhadap penembakan sejauh itu. Terus yang ketiga yang bisa kita ambil, bahwa tidak perlulah kita menembak buruan sejauh itu, karena yang pertama, kita tidak bisa pastikan bahwa itu safety. Yang kedua, kita juga tidak bisa memastikan bahwa buruan itu mati atau tidak, karena menurut sabta etika berburu atau kode etik berburu, terdapat bahwa mungkin Dengaso yang bisa jelaskan yang mana yang bahwa itu hewan buruan. Iya, hewan buruan tidak boleh disiksa. Ya. Terus yang terakhir yang bisa kita ambil kesimpulan, kasihan teman-teman kalau kita menembak jarak segitu dan kena. Siapa yang mau ambil? Jarak 60 aja saya susah loh. Apalagi di air. Iya. Mending kalau airnya selutut. Kalau kayak saya kemarin sedada. Gila. Oke, teman-teman, mudah-mudahan yang kami bicarakan ini dapat menjadi ilmu untuk teman-teman sekalian. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman, tolong di komen di bawah. Tapi jangan dijempol ke bawah, karena komen itu mempengaruhi. Jangan ke bawah. Betul. Jadi sharing kami cukupkan hari ini. Maafkan atas distorsi yang lewat, karena berhubung kami ngetek di pinggir jalan, jadi pasti banyak distorsi. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa teman-teman ambil dalam hal ini terkait dengan penggunaan senapan angin. Ingat, senapan angin bukanlah mainan, bisa menyebabkan luka bahkan mati. Awasi terus penggunaannya. Dinas Malam, ikut.